Jangan dilihat orangnya Pak, orangnya kelihatan gak sehat. Tapi teman saya ini, saya bangga sekali dengan prestasinya. Namanya Mas Tato, tepuk tangan buat Mas Tato. Teman saya ini akan dikirim mewakili Indonesia ke Spanyol ya. Madrid. Ke Madrid, Spanyol. Ya. Kita doakan Mas Tato menang. Amin. Karena mau diadu dengan banteng Pak di sana. Calon dong. Nyanyi Cak. Wah. Oh nyanyi, saya kira diadu banteng. Ini di depan beliau-beliau para dokter jadi inget dulu saya nih Cak. Kenapa? Saya sempat diajak lulus kuliah, saya diajak menikah oleh dokter. Wah, seneng punya istri dokter enak, nah? Dinas di Cipto nih. Cipto, oh, ya. Enak loh itu. Saya nggak mau, saya tolak. Waduh rugi kamu toh. Loh, dia sudah pensiun 20 tahun loh Cak. Gimana? Pensiunnya kamu duluin. Oh pensiunnya taruh belakang. Calon dong tahu, yang paling saya ingat itu dari dokter, seorang dokter itu kode etik dokteran. That's right. Lah, saya baca kode etik dokteran itu ternyata dokter itu tidak boleh pacaran atau menikahi pasiennya. Tidak boleh terlibat affair. Khususnya dokter hewan ini. Nggak boleh, Cak. Pantesan tetangga saya itu dipecat. Kenapa? Dokter hewan pacaran sama pasiennya. Kamu itu yang ngawur, dokter hewan kok jatuh cinta sama pasiennya. Cita-cita saya dulu memang dokter. Saya dari dulu memang kepingin jadi dokter. Nggak kesampaian? Nggak kesampaian, keburu jadi pasien. Ya, teman saya itu memang sakit-sakitan. Iya. Sama kayak om saya. Kenapa? Om saya dokter spesialis Pak. Oh. Apa? Adiknya Bapak. Iya ya. Ini apa? Dokter spesialis dalam penyakit itu. Penyakit dalam. Dia sakit-sakitan juga jadi dalam penyakit. Calon kalau kepingin panjang umur gampang. Apa? Menurut penelitian panjang umur orang budek itu lebih panjang umur. Orang tuli? Orang tuli. Kok bisa? Karena dipanggil Tuhan dia nggak dengar. Tuli loh ya. Pak malaikat juga nggak pernah putus asa toh. Ditunggu sampai sembuh. Oh, kalau dipanggil Tuhan ini nggak ada urusannya dengan telinga, ya cabut aja. Makanya jangan salah pilih. Coba kalau punya istri dokter, wah enak. Wah enak. Wah, saya udah bayangin, karena ibu saya dulu kan perawat, jadi orangnya telaten itu maksudnya iya, gitu kan. Iya betul. Kalau punya istri dokter, mesti ngasih kode ya. Wah. Pak, waktunya diagnosa. Jadi iya. Tetangga dengar itu sopan. Iya gitu ya? sopan. Pak nggak nyuntik. Gitu, mesti. Pak, habis nyuntik jangan lupa dicabut jarumnya. Iya Cak, didengar tuh enak gitu. Enak. Cak, saya pernah ngomong-ngomong, saya pernah ngeledek dokter praktek. Saya berobat. Saya bilang gini, Pak dokter itu kok enak ya? Kenapa? Tuhan yang menyembuhkan, dokter yang terima duit, gitu kan? Dokternya malah bilang gini, Mas saya cuma ngobati loh ya. Kalau mau ketemu Tuhan langsung juga nggak apa-apa aja. Makanya jangan macem-macem kamu sama dokter. Malah suruh ketemu Tuhan langsung. Makanya kamu sembarangan sama dokter. Saya kan batuk gara-gara banyak ngerokok. Oh, iya, dokternya bilang, Mas sudah berhenti ngerokok. Kenapa dok? Ngerokok itu ngurangi umur. Siapa bilang? Kakek saya ngerokok itu umurnya 100 tahun. Loh, itu ngerokok Mas, kalau nggak ngerokok 125. Hebat ya. Memang merokok itu kadang-kadang bagi yang merokok itu kayak enaknya apa sih, tanya. Karena merokok enaknya apa? Nggak enak sebetulnya. Lah terus kenapa merokok? Lah itulah. Saya kan nggak ngerokok sekarang. Ya sekarang lagi manggung, coba selesai manggung. Ya, ini perokok berat, makanya sering berantem sama istrinya, saya tahu sendiri. Istri saya kan rajin ikut-ikut posyandu apa. Oh itu bagus. Anak saya sekarang menjaga kesehatan mata, dikasih wortel tiap hari. Oh itu matanya sehat, kupingnya panjang ya. Oh pantesan minggu lalu saya lihat anakmu kalau jalan kok loncat-loncat. Bener. Saya kasih tahu istri saya, kalau nggak tahu jangan sok tahu. Anak itu perlu banyak protein. Kasih banyak ikan. Ya karena ekonomi kurang, beli ikan asin. Wah tiap hari pakai, yang penting ikan. Sekarang kalau saya panggil Agus, meow. Toh, kamu itu malah keluarga tambah hari tambah aneh.